Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 5 kabar gembira di bulan September tahun 2025 ini. Bantuan dengan nominal 1,8 juta rupiah dan juga 500.000 rupiah ini dicairkan. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan cara reaktivasi KPM yang di view DTSEN, yaitu exclude bansos tidak digunakan sesuai peruntukannya dan terindikasi memiliki pekerjaan yang tidak layak menerima bansos. Nah, ini kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan 5 kabar gembira di bulan September tahun 2025 ini. Nah, kira-kira kabar gembiranya apa saja? Yang pertama, ini terkait dengan bantuan dengan nominal Rp500.000 untuk alokasi triwulan ketiga atau tahap ketiga, yaitu bulan Juli, Agustus, September tahun 2025. Ini sudah bisa dicairkan di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur ya, seperti itu. Di mana bantuan tersebut disebut sebagai bantuan PKH+. Jadi bantuan ini meskipun namanya PKH, tapi dikhususkan di Provinsi Jawa Timur karena memang anggarannya bersumber dari dana provinsi ya, Jawa Timur, sahabat YouTube. Dan untuk sasarannya adalah lansia berusia 70 tahun ke atas, yang mana lansia tersebut 1 kakak dengan penerima bantuan PKH reguler yang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan diutamakan bagi KPM yang sudah lansia, contoh nih, jadi yang menerima bantuan PKH reguler adalah lansia, mungkin istrinya ya, seperti itu. Kemudian yang mendapatkan bantuan PKH plus ini adalah suaminya, juga lansia. Ini diutamakan seperti itu ya. Nah, untuk bantuan PKH plus sendiri ini memang dibatasi dengan kuota sehingga tidak semua KPM yang memenuhi kriteria ini bisa diusulkan ataupun bisa mendapatkan bantuan PKH plus ini. Jadi masing-masing daerah per desa itu tidak banyak, kadang ya hanya 1, 2, maksimal ya tidak lebih dari 10 KPM, biasanya seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi ini sudah bisa dicairkan dan proses pencairannya cukup membawa buku rekening Bank Jatim ya, karena pencairannya lewat Bank Daerah Jatim ya. Kemudian membawa KTP asli serta fotokopi KTP. Kemudian harus didampingi oleh pendamping sosial PKH setempat ya, seperti itu dalam proses pencairan di kantor bank cabang yaitu Bank Jatim ya, seperti itu. Jadi ini kabar gembira yang pertama, jadi khusus di Provinsi Jawa Timur. Nah, terus untuk provinsi-provinsi yang lain bagaimana Mas? Apakah ada bantuan serupa seperti bantuan PKH plus? Biasanya setiap provinsi, setiap pemerintah daerah provinsi itu memang ada program khusus bantuan, tapi namanya beda-beda ya, bukan hanya PKH plus. Kalau PKH plus ini kan di Provinsi Jawa Timur. Kita ambil contoh di daerah DKI Jakarta. Ini ada bantuan seperti KJP, KLJ ya, yang memang sumber anggarannya yaitu dari Provinsi DKI Jakarta. Biasanya seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kabar gembira yang kedua ini terkait dengan bantuan PIP. Nah, bantuan PIP untuk jenjang SMA dengan nominal 1,8 juta rupiah ini juga ada yang berhasil cair ya, seperti itu, di mana KPM tersebut meng-share di salah satu grup media sosial dan mengaku sudah melakukan aktivasi buku rekeningnya tanggal 21 Juli tahun 2025
dan berhasil dicairkan di bulan September ini. Di Bank BNI daerahnya adalah Jakarta Pusat, dan saya yakin di daerah-daerah lain bagi KPM penerima bantuan PIP jenjang SMA sederajat ya yang sudah melakukan aktivasi rekeningnya sekitaran bulan Juli, insya Allah di bulan September ini bantuan PIP-nya sudah bisa dicairkan ya, seperti itu. Jadi itu kabar gembira yang kedua. Kemudian kabar gembira yang ketiga di bulan September ini untuk bagi KPM, PKH maupun BPNT peralihan dari pos ya, seperti itu. Nah ini insya Allah akan didistribusikan kartu KKS dan juga buku tabungannya, dan bahkan di beberapa daerah ada yang sudah bagi buku tabungan dan juga kartu KKS-nya. Jadi buat para keluarga penerima manfaat mungkin yang di daerahnya masih belum dibagikan, sabar ya. Insya Allah di bulan September ini akan terus didistribusikan oleh pihak bank penyalur. Nah kemudian bagi KPM yang sudah mendapatkan kartu KKS baru dan juga buku rekening yang baru tersebut, biasanya bantuan tidak langsung dicairkan ya, bantuannya tidak bisa langsung masuk. Jadi harus ada proses dropping dulu dari kantor bank pusatnya ya, seperti itu, dan sesuai instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi sabar saja, ditunggu, perbanyak berdoa bagi KPM yang masih belum mendapatkan kartu KKS baru tersebut ya. Kemudian kabar gembira yang keempat terkait dengan bantuan pangan beras 10 kg per bulan yang disalurkan kembali oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, dan nanti penyalurnya adalah PH Bulog ya, seperti itu, kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat yang sumber datanya diambil dari data DDSen ya, seperti itu. Pencairan dilakukan 2 kali, masing-masing alokasinya 2 bulan atau 20 kg. Untuk September Oktober akan dimulai di akhir bulan September ini, dan nanti untuk periode keduanya yaitu alokasi November dan juga Desember ya, seperti itu. Jadi buat para KPM yang kemarin sudah mendapatkan bantuan pangan beras 20 kg periode Juni dan juga Juli, tidak perlu berbangga apakah nanti pasti cair, belum tentu ya, karena pengaruh pembaruan data di DTSen yang terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tentu ada potensi KPM yang kemarin cair bakalan cair lagi, tapi ada juga potensi yang kemarin KPM tersebut cair bantuan berasnya, di periode selanjutnya tidak akan cair lagi ya. Jadi potensi-potensi tersebut tetap bisa terjadi. Kemudian kabar gembira yang terakhir atau yang kelima, ini bagi KPM yang keterangan di view DTSen ya, seperti itu. Ini adalah exclude ya, seperti itu. Keterangannya adalah exclude. Ini banyak sekali, kalau kita cek di view DTSen ini banyak sekali KPM yang keterangannya adalah exclude. Artinya exclude ini ya sudah tidak bisa diberikan lagi bantuannya. Nah kemarin itu kan rame ya, exclude itu keterangannya terindikasi melakukan judi online. Kemudian keterangan tersebut diganti exclude bansos tidak digunakan sesuai peruntukannya. Kemudian ada lagi exclude terindikasi memiliki pekerjaan yang tidak layak dapat bantuan sosial. Nah kalau terkait dengan bantuan yang tidak digunakan sesuai peruntukannya kan sudah jelas ya, di video-video sebelumnya kita juga sudah sering bahas. Kalau PKH ya untuk memenuhi kebutuhan dasar komponennya, kalau memiliki komponen pendidikan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya, memiliki komponen kesehatan ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar komponen kesehatannya, yang memiliki kesejahteraan sosial ya juga sama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar komponen kesejahteraan sosialnya seperti lansia dan juga disabilitas. Itu harus dipenuhi dulu ya, seperti itu. Kemudian yang bantuan BPNT ini juga sama, peruntukannya ya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin dan juga mineral. Itu sudah kita bahas dan saya yakin para KPM ini sudah hafal ya, seperti itu. Tapi kenyataannya di luaran sana ya, karena mungkin kondisi, keadaan dan sebagainya, kadang KPM lupa dengan kewajiban pemanfaatan bansos tersebut, sehingga ada yang bansosnya itu dipinjam anaknya, bansosnya itu dipinjam saudaranya. Nah salahnya itu bansos tersebut digunakan untuk melakukan top up judi online ya, seperti itu. Bagaimana pemerintah mengindikasi ataupun cara mengetahuinya? Ya dengan
mengecek nicknya. Nah, itu ketahuan semua ya seperti itu. Nah, jadi banyak yang seperti itu kasusnya. Tapi juga tidak sedikit KPM yang mengaku tidak pernah melakukan transaksi judi online, tapi nyatanya di view DTSN terbaca exclude terindikasi melakukan judi online atau bansosnya tidak digunakan sesuai peruntukannya. Nah, ini bagaimana caranya untuk istilahnya menyanggah hal tersebut ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terindikasi memiliki pekerjaan tidak layak dapat bansos. Ini juga sudah pernah kita bahas, seperti memiliki pekerjaan seperti ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, pendamping sosial, tenaga kesehatan ya seperti itu. Kemudian tenaga guru yang sudah tersertifikasi. Bahkan di situ ada informasi terakhir yang kita dapatkan, pekerjaan wira swasta itu juga sama ya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyanggah KPM yang terindikasi exclude tersebut ya seperti itu? Nah, caranya atau cara mereaktivasi istilahnya ya, itu yang melakukan adalah dinas sosial dan juga pendamping sosial ya. Nah, caranya lewat mana? Lewat aplikasi 6NJ. Namun hingga saat ini di menu 6NJ para pendamping sosial, untuk reaktivasi bagi KPM yang exclude terindikasi memiliki pekerjaan yang tidak layak bansos ataupun yang bansosnya tidak digunakan sesuai peruntukannya, ini masih belum muncul menu reaktivasinya. Kemungkinannya yang sudah muncul di menu 6NJ Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota ya seperti itu. Nah, dalam proses penyanggahan tersebut wajib menyertakan berita acara klarifikasi. Jadi KPM harus bertanda tangan, harus mengklarifikasi di berita acara, yang mana isi berita acara tersebut ya menguatkan bahwasanya KPM tersebut ya tidak pernah melakukan transaksi judi online ataupun hal yang semacamnya. Jadi seperti itu ya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan reaktivasi, apakah ada jaminan bansosnya akan kembali? Belum tentu. Kalau misalkan hasil reaktivasi kemudian dicek ulang oleh pihak PPATK mungkin ataupun dari pihak Kemensos memang tidak terindikasi melakukan judi online ataupun bansos yang tidak digunakan sesuai peruntukannya tersebut, maka bansos bisa kembali disalurkan. Tapi kalau memang terbukti bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka bansosnya akan di blacklist, akan tidak diberikan lagi ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.